kita mampu menerjemahkan ini sebagai power, kekuatan daripada malaikat. Ya, baik. Sampai di sini, maka malaikat ini adalah makhluk yang Allah ciptakan paling banyak. Kalau manusia terbatas, hari ini kita bisa jumlah kira-kira sekian miliar penduduk manusia di bumi ini. Jin lebih banyak daripada manusia lagi. Malaikat lebih banyak daripada jin lagi. Sehingga beberapa ulama ketika ditanya berapa jumlah para malaikat, mudah mereka menjawab, ya, melebihi jumlah bintang yang ada di langit. Wallahu a'lam. Artinya tidak ada yang tahu berapa jumlah para malaikat. Kita belajar dari kecil dulu sampai hari ini ada berapa malaikat yang wajib kita ketahui? 10. Jibril, apalagi? Mikail dan seterusnya, dan masing-masing punya tugas. Saya pernah ditanya ya oleh seorang jamaah, apa 10 saja ini Pak Ustaz? Saya bilang coba hafal dulu waktu yang kita pernah belajar waktu kecil. Jibril tugasnya menyampaikan wahyu. Akan gitu. Mikail tugasnya apa? Kasih hujan. Ya, ada yang lain-lainnya lagi ya. Bukan hujan saja. Sudah. Nah, masing-masing tugas ini, lantas kita berpikir, mungkin waktu itu, mungkin hari ini pun sampai hari ini, satu malaikat ini yang tugasnya menurunkan hujan saja. Yang membagi-bagi rezeki saja. Apalagi? Yang mencatat, satu saja ini malaikat. Manusia berapa miliar? Ya, kalau kita bilang 7 miliar di bumi ini. Terus malaikatnya berapa banyak? Kalau ada rakit acip aja di kiri kanan kita sudah kali berapa? Kan begitu? Jin yang diketahui kita ada dalam sejarah, ada jin qarin yang menemani orang tajak karena jin tajam deh. Tinggal putimang mentang. Kan begitu? Yang padunan. Tentu lebih banyak lagi. Ya. Nah, maka 10 yang kita hafal selama ini, yang kita tahu selama ini adalah pendekatan approaching personality kepada manusia, bahwa kita ini ada yang mengatur sebagai rusul, sebagai yang menyampaikan misi, yang menyampaikan risalah, ya. Kalau bahasa lainnya apa namanya? Perpanjangan tangannya dari Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk-makhluknya ini, ya, untuk mengatur semuanya ini. Maka lebih hebat lagi, disebutlah malaikat itu dengan bahasa jaringan, disebut dengan network, ya, jaringan alam jagat raya ini. Jadi jaringan alam jagat raya ini yang semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya hari ini tinggal konong-konong dalam detik ini mati orang sekian ratus ribu orang di dunia ini. Dan itu jaringannya sama, detik yang sama, mati detik yang sama, lahir, dan itu jaringan lahiran dan jaringan kematian. Baik, Bapak dan Ibu keluar dari masjid ini melangkah. Kalaulah dipantau, maka di antara kita ini ada yang sama langkahnya, kan begitu ya? Sama gerak kaki kita. Waktu keluar dari sini nanti, ada yang sama. Di antara kita ini, banyak yang sama gerak langkah kakinya, jumlahnya, jaraknya, dan semuanya. Dan itu network. Ini sedang duduk kita semuanya ini bernafas. Nafas kita ini apakah masing-masing begitu sendirinya saja? Tidak, ada network jaringan bernafas. Siapa yang mengatur ini? Kalau kita kembali kepada ayat, ya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah yang mengatur semuanya. Kan begitu dia. Nah, nanti Allah mengaturnya melalui para malaikat-malaikatnya. Jadi, malaikat ini pun bisa kita pahami sebagai apa tadi? Network, jaringan kerja dari seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jangan terobsesi oleh kita malaikat itu seperti makhluk pakai jubah besar, pakai sayap, ada bulat-bulatnya di kepala, kan gitu. Seperti di TV-TV, di gambar-gambar.
Ya, itu hanya ilusi saja. Ya, subhanallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam sering didatangi oleh Jibril. Tapi ketika didatangi dalam berbagai macam bentuk. Ada yang begitu datang Jibril kepada Nabi Muhammad dalam bentuk seorang laki-laki yang putih bersih. Ditanya kepada Rasulullah tentang iman, Islam dan ihsan. Kemudian kata Rasulullah yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Tapi suatu kali Rasulullah didatangi oleh Jibril dalam bunyi lonceng. Kan begitu? Satu kali Rasulullah yang didatangi oleh Jibril bukan dalam bentuk lonceng lagi, tetapi didatangi oleh Jibril pada beliau dalam keadaan apa tadi? Mimpinya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk suara. Sudah. Nah, artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat ini dengan jumlah yang sangat banyak sekali, ya, dan semuanya itu adalah yang Allah sebutkan, alhamdulillahi fatiris samawati wal ardh, puji bagi Allah yang telah menciptakan alam jagat raya ini, langit dan bumi. Ja'ilil malaikati rusula, Allah menciptakan para malaikat sebagai rusul. Apa itu? Penyampai risalah, ya, utusan-utusannya yang mereka mempunyai kekuatan yang paling hebat. Apa itu? Wali ajnahatin masna, punya 2 power, sulasa punya 3 power, waruba punya 4 power, yazidu fi khalqi ma yasha, Allah tambah lagi, ya, sebagaimana yang Allah kehendaki dari ciptaannya, yaitu para malaikat. Yang kemudian di akhir ayat Allah sebutkan, innallaha ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah atas segala sesuatu mampu Allah untuk menciptakan dan menjadikannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kasus Nabi Musa, minta kepada Allah, ya Allah, nampakkan dirimu kepadaku, ya Allah. Apa jawaban Allah? Kamu tidak akan mampu untuk melihat. Baiklah, kalau demikian kata Allah, ya, disebutkan falamma tajalla rabbuhu, ketika Allah Subhanahu wa taala menampakkan dirinya, sudah, kemana dinampakkan? Sebelumnya Allah perintahkan pada Musa, coba lihat, ya, anzur ilal jabal, lihat gunung besar itu. Wa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau ketika nanti aku menampakkan diri, kata Allah, gunung itu masih berada di posisinya, maka kamu akan bisa melihat. Sebagian orang menafsirkan, saat itu Allah menampakkan cahayanya, maka hancurlah apa tadi? Gunung tersebut, kemudian jatuh pingsan Nabi Musa. Ketika beliau bangun, kemudian beliau ucapkan, inni tubtu ilaik, saya bertobat kepadamu ya Allah. Enggak minta-minta yang begini lagi. Sudah? Jangan ditafsirkan bahwa cahaya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini keliru. Karena dalam ayat tidak pernah disebutkan Allah itu sebagai cahaya. Allah menyebutkan dirinya Allah nurus samawati wal ardh, Allah yang menjadikan cahaya langit dan bumi. Jadi Allah bukan cahaya. Akan berbeda maknanya nanti ketika kita terjemahkan cahaya dalam makna yang nisbi, hal yang gaib. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, pada malam hari ini sudah mendapat cahaya ilahi. Cahaya kebenaran. Apa itu? Hati menjadi tenang dan tenteram. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah bahwa hati menjadi tenang. Itu cahaya. Tetapi cahaya bukan seperti yang ini, cahaya terang menderang ini yang kita pahami, karena ini sebagaimana saya sampaikan di awal tadi adalah hanya gelombang elektromagnetik saja, ya, yang lahiriah yang bisa kita lihat. Begitu lampu padam, gelap gulita, kita bilang cahaya sudah tidak ada lagi. Sudah? Maka cahaya yang sebenarnya adalah cahaya ilahi yang kita maksudkan tadi adalah Allah memberikan ketenangan, Allah memberikan ketentraman di dalam hati kita. Betapa banyak orang yang tidak bisa melihat
tapi hatinya terang benderang. Berapa banyak orang yang matanya luar biasa bersih, bagus, bisa melihat tulisan kecil-kecil pun, tapi hatinya gelap. Ketika khatamallahu ala qulubihim, Allah tutup cahaya hati dianya itu menjadi hitam legam, tidak bisa lagi bersinar, tidak ada lagi dia tempat jalan kembali. Tetapi ada orang yang senantiasa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya bercahaya, dan cahaya ini sekali lagi jangan dipahami cahaya yang menerangi, tetapi cahaya itu adalah merupakan hidayah Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berikutnya masih berkenaan dengan malaikat ini. Orang-orang Yahudi dan Nasrani sebelumnya mereka mengklaim bahwa malaikat ini punya jenis kelamin. Ada jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Sehingga mereka menggambarkan nanti ada malaikat perempuan, ada malaikat laki-laki. Mereka juga mencatut beberapa ayat. Ya, di antaranya diceritakan ketika malaikat berjumpa dengan Nabi Muhammad dalam bentuk orang laki-laki. Ketika malaikat datang kepada Nabi Lut, ya, kemudian mereka menampakkan diri dalam bentuk orang laki-laki. Berjumpa dengan Nabi Ibrahim dan seterusnya. Maka Yahudi dan Nasrani sebelumnya mereka mengklaim para malaikat mempunyai apa tadi jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyatakan tidak ada. Rasulullah menyatakan tidak ada. Ya, bagaimana juga keadaannya? Maka Allah berkehendak apa saja sebagaimana ayat kita sampaikan, innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya. Karena apa? Maka para malaikat ini la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi malaikat ini tidak pernah membantah kepada Allah Ta'ala. Mereka melakukan apa saja yang disuruh oleh Allah. Jadi mereka ini memang diciptakan oleh Allah sebagai rasul. Yang tugasnya berzikir, berzikir saja. Dalam sebuah hadis disebutkan, ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Isra dan Mi'raj, beliau dinampakkan Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu, kalau bahasa kita hari ini adalah Ka'bahnya para ahlus sama, penduduk langit. Tidak kurang dari 70.000 para malaikat setiap saat mereka bertawaf. Kemudian setiap saat masuk lagi 70.000 malaikat. Setiap malaikat yang masuk ke tempat tersebut tidak pernah keluar kecuali mereka terus bertawaf, berzikir, membesarkan asma Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang tugasnya berzikir saja, kan begitu ya? Masing-masing sudah punya tugas masing-masing. Jadi tidak berketurunan sebagaimana jin dan manusia. Karena ayat yang Allah sebutkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi, menyembah padaku. Maka ada potensi pembangkangan dan ketaatan hanya pada jin dan manusia. Pada malaikat tidak ada. La ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi malaikat ini tidak pernah membangkang Allah Subhanahu wa taala, ya, tetapi mereka melakukan apa saja yang Allah suruh, ya, dan mereka tidak pernah mengingkarinya. Ya, kalau tugasnya seperti tadi tugasnya untuk menurunkan hujan, ya itu terus tugasnya, stagnan. Jadi tidak berkembang, tidak ada kajian-kajian daripada malaikat ini, tidak ada apa? Diskusi-diskusi yang lain-lainnya. Semua tugasnya sudah masing-masing. Ya. Kemudian yang lainnya, yang tugas tiup trompet, belum tiup trompet. Nanti dia. Tiup trompet sekali, habis semuanya. Tiup trompet berikut lagi, wa idahum qiyamun, semua akan bangun, semua akan dibangkitkan. Itu saya tugas. Saat ini tunggu saja perintah. Kan begitu? Untuk urusan neraka, urusan surga, masing-masing sudah ada. Kita hafal dulu. Yang urusan surga itu Malik Ridwan. Yang urusan neraka namanya apa? Malaikat Ridwan. Urusan neraka namanya Malik, ya. Jadi Ridwan di surga, Malik di neraka. Berapa jumlahnya tentu tidak tahu kita, banyak sekali. Dan mereka ini, Masya Allah, ya, ketika ditanyakan kepada neraka, halim tala'ati, sudah penuh belum? Apa dibilang neraka? Hal min mazid, ada lagi nalam? Di nanda kau urung mau neraka,
Ditanya, halim taladi kapunah? Hal min mazid nalam? Masih banyak lagi, masih. Daya tampungnya luar biasa. Nah, kira-kira begitu. Jadi, malaikat ini tidak ada satupun keterangan menyatakan jenis kelamin mereka. Maka oleh sebab itu, termasuk di antara ghazul fikri juga, kita dihantam dengan cara-cara berfikir dari jemaah Islam liberal, ya, di orang-orang orientalis menggiring kepada pemahaman para malaikat ini nanti sehingga tidak percaya kepada malaikat sama sekali. Nauzubillah. Sementara dalam rukun iman kita harus beriman kepada para malaikat. Demikian mungkin Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Ya, sebenarnya kajian ini perlu waktu yang sangat panjang sekali. Kita membahas detail sehingga keimanan kita kepada para malaikat ini benar-benar satu keutuhan di dalam jiwa kita bahwa malaikat adalah makhluk Allah yang mulia. Malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari nur, dari cahaya. Malaikat adalah yang senantiasa kita harus paham bahwa mereka adalah utusan-utusan Allah yang senantiasa memantau, mengintai kita semuanya, mencatat amal catatan kita. Ya, apabila ini kita pahami, maka kita akan menjadi orang yang taat. Tidak buat macam-macam, karena sudah ada yang melihat dan yang mencatat dalam setiap gerakan, langkah, dan apapun yang kita lakukan. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.